Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami bakalan membahas materi mengenai etika perusahaan dan tanggung jawab sosial, mata kuliah manajemen, dosen pengampunya Ibu Husnul Khotimah. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan, yang pertama ada Fatih, lalu ada Feby, ada Meli, ada Lulut, dan ada saya sebagai moderator. Baiklah, langsung saja. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Meli. Kepada Meli, disilahkan. Terima kasih kepada moderator. Jadi, saya akan membahas materi mengenai Corporate Social Responsibility. Mengenai definisi dari Corporate Social Responsibility. Corporate atau perusahaan. Dalam membentuk suatu perusahaan, maka tentunya akan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau profit, produknya harus dapat diterima oleh masyarakat atau people, serta harus memiliki dampak yang baik untuk lingkungan atau planet. Ketiga aspek tersebut biasanya disebut dengan triple bottom line. Lalu ada sosial, yaitu masyarakat atau pihak-pihak yang berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan atau biasa disebut dengan stakeholders. Lalu ada responsibility yang berarti tanggung jawab. Artinya, perusahaan memiliki tanggung jawab akibat dari segala sesuatu kegiatan usaha yang telah dilakukannya. Menurut the World Business Council for Sustainable Development, Corporate Social Responsibility ini adalah komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan para karyawan, perusahaan, keluarga karyawan tersebut, berikut dengan komunitas-komunitas setempat, dan masyarakat secara keseluruhan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan. Lalu menurut Frederick, CSR adalah suatu tanggung jawab moral perusahaan untuk memperhatikan kepentingan masyarakat dan lingkungan, selain dari tujuan utamanya yaitu mencari laba. Maka dari pengertian-pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa CSR adalah tanggung jawab perusahaan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan, terutama masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan, akibat dari kegiatan yang telah dilakukannya. Lalu, corporate social responsibility ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk dan jenis, tergantung pada tujuan dan kebijakan perusahaan. Berikut jenis-jenisnya, yaitu yang pertama karyawan. Karyawan di sini berkaitan dengan upaya perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kondisi kerja karyawan, seperti melakukan program kesehatan dan keselamatan karyawan, dan melakukan program pelatihan dan pengembangan karyawan. Lalu ada masyarakat. Masyarakat berkaitan dengan upaya perusahaan untuk memberikan kontribusi positif pada masyarakat setempat di mana mereka beroperasi, seperti memberikan sumbangan dana ataupun kegiatan sukarela. Lalu yang ketiga yaitu etika bisnis. CSR etika bisnis ini berkaitan dengan upaya perusahaan untuk mempromosikan etika bisnis yang baik dan untuk mencegah korupsi, penipuan, serta perilaku yang tidak etis. Lalu jenis selanjutnya yaitu inovasi sosial. Inovasi sosial di sini berkaitan dengan upaya perusahaan untuk mengembangkan solusi inovatif serta kreatif untuk tantangan sosial yang kompleks seperti kemiskinan, kesenjangan sosial, dan pengungsi. Lalu pengadaan. Pengadaan berkaitan dengan upaya perusahaan untuk memastikan bahwa produk dan layanan yang mereka beli diproduksi secara etis dan bertanggung jawab dari perspektif sosial dan lingkungan. Yang terakhir ada pengembangan produk. CSR pengembangan produk berkaitan dengan upaya perusahaan untuk mengembangkan produk dan layanan yang ramah lingkungan serta mempromosikan kesejahteraan masyarakat. Lalu selanjutnya yaitu manfaat CSR untuk perusahaan. Yaitu yang pertama meningkatkan citra atau image perusahaan di mata masyarakat serta publik. Lalu adanya potensi untuk mengembangkan kerjasama dengan perusahaan lain, dapat membedakan perusahaan tersebut dengan para kompetitor lainnya, serta bermanfaat untuk memperkuat brand perusahaan di mata masyarakat serta publik. Manfaat selanjutnya yaitu untuk masyarakat. Yaitu yang pertama untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia masyarakat, lalu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, meningkatkan kelestarian baik lingkungan hidup atau fisik,
maupun sosial dan budaya di sekitar perusahaan, serta akan terbangun serta terpeliharanya fasilitas umum dan fasilitas masyarakat yang sifatnya sosial, yang berguna untuk masyarakat khususnya yang berada di sekitar perusahaan tersebut. Selanjutnya, tujuan dari CSR tersebut yaitu yang pertama, menjaga citra dan nama baik perusahaan, lalu menjaga hubungan baik dengan stakeholder, serta memberikan solusi untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di sekitar lingkungan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Meli yang telah menyampaikan materi pertamanya. Selanjutnya adalah materi kedua yang akan disampaikan oleh Fatih. Kepada Fatih, disilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Untuk materi kedua, itu tentang organizational performance. Apa itu performa organisasi? Performa organisasi merupakan indikator tingkatan prestasi yang dapat dicapai dan mencerminkan keberhasilan suatu organisasi, serta merupakan hasil yang dicapai dari perilaku anggota organisasi. Performa organisasi mengacu pada kinerja atau efektivitas suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan untuk memenuhi kebutuhan stakeholder-nya. Untuk meningkatkan performa organisasi, berikut adalah beberapa hal yang dapat dilakukan. Ada 6 hal penting yang dapat dilakukan. Pertama, menetapkan tujuan dan strategi yang jelas. Setiap organisasi harus memiliki tujuan yang jelas dan strategi yang jelas untuk mencapainya. Dan menetapkan tujuan dan strategi yang jelas, organisasi dapat memfokuskan sumber daya dan usaha pada hal-hal yang penting. Yang kedua, menerapkan manajemen kinerja yang baik. Organisasi harus menerapkan sistem manajemen kinerja yang baik untuk memantau dan mengevaluasi kinerja karyawan. Ini dapat membantu organisasi untuk mengidentifikasi area di mana karyawan memerlukan dukungan dan pelatihan lebih lanjut. Ketiga, meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Organisasi harus berusaha untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Ini dapat dilakukan dengan mengadopsi teknologi baru, mengevaluasi proses bisnis yang mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Yang keempat, meningkatkan keterlibatan karyawan. Keterlibatan karyawan dapat meningkatkan performa organisasi. Organisasi harus memastikan bahwa karyawan merasa dihargai dan memiliki kesempatan untuk berkembang dan maju dalam karir mereka. Yang kelima, mengukur dan memantau kinerja organisasi secara teratur. Organisasi harus memantau kinerja mereka secara teratur untuk mengidentifikasi area di mana mereka dapat meningkatkan performa mereka. Ini dapat dilakukan dengan mengukur kinerja finansial dan non-finansial. Yang keenam, beradaptasi dengan perubahan. Organisasi harus bersikap fleksibel dan dapat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di lingkungan bisnis. Ini dapat membantu organisasi untuk mengantisipasi dan mengatasi tantangan yang mungkin timbul. Selanjutnya, meningkatkan komunikasi internal. Komunikasi yang baik di antara karyawan dan antara karyawan dan manajemen dapat meningkatkan performa organisasi. Organisasi harus memastikan bahwa informasi yang diperlukan tersedia dan mudah diakses oleh semua pihak yang terlibat. Baiklah, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Fatih yang telah menyampaikan materi kedua. Selanjutnya, materi ketiga akan disampaikan oleh Lulut. Kepada Lulut, disilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Langsung saja saya akan membacakan topik materi ketiga, yaitu mengenai manajerial etika atau etika manajerial. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi etika dalam berbisnis akan mengakibatkan seorang manajer mempunyai kepekaan yang tinggi terhadap lingkungan sosial. Manajer yang mempunyai filosofi juga moral personal yang bagus dan bekerja dalam organisasi yang betul-betul menerapkan etika serta menerapkan nilai-nilai agama kehidupannya, termasuk dalam bisnis, maka hal ini akan berpengaruh positif terhadap kegiatan bisnis perusahaan dengan lingkungan sosial. Didukung oleh pernyataan dari Robin dan Brandon Beck pada tahun 1987, yaitu kunci utama keberhasilan dalam mengembangkan tanggung jawab perusahaan pada stakeholders dan program pemasaran etis terletak pada kemampuan manajemen dalam mengintegrasikan nilai-nilai etika ke dalam kultur perusahaan. Selanjutnya, dari pernyataan Robin dan
Vandenberg ini, dapat kita ketahui bahwa ada urgensi penting dari etika manajerial terhadap berjalannya atau berkembangnya suatu perusahaan atau bisnis ataupun organisasi. Prinsip profesional dalam pengelolaan bisnis sebenarnya erat kaitannya dengan aplikasi etika bisnis. Ruang lingkup etika bisnis meliputi keterkaitan harmonis, saling hubungan antar pihak di dalam stakeholders, dan pihak-pihak etika eksternal lainnya. Membahas mengenai etika bisnis bagi manajer. Etika bisnis berpengaruh positif terhadap tanggung jawab perusahaan pada lingkungan sosial. Dari kutipan di atas tadi, dapat kita ketahui bahwa aplikasi etika dalam berbisnis akan mengakibatkan seorang manajer mempunyai kepekaan yang tinggi terhadap pihak-pihak yang terkait dengan perusahaan. Manajer yang mempunyai filosofi moral personal yang bagus dan bekerja dalam organisasi yang betul-betul menerapkan tadi, maka akan mempunyai kepekaan lebih tinggi juga terhadap pengaruhnya terhadap lingkungan sosial. Selanjutnya, manajer yang sekaligus juga sebagai pemilik perusahaan pada dasarnya memiliki perilaku etis yang cukup tinggi dalam berbisnis. Perilaku etis merupakan bentuk aplikasi dari nilai-nilai etika bisnis dalam kegiatan bisnis oleh seorang manajer. Perilaku etis yang tinggi ini ditunjukkan dari penerapan prinsip-prinsip etika bisnis yang terdiri dari prinsip kejujuran, keadilan, kepedulian, dan keberanian dalam berbisnis. Secara sosiologis, etika bisnis merupakan salah satu produk sosial yang merupakan suatu produk lingkungan. Jadi, atas dasar hal itu dapat dikatakan bahwa lingkungan sosial, politik, ekonomi, dan budaya dari suatu masyarakat jelas berpengaruh terhadap bagaimana arti, bentuk, dan penerapan etika bisnisnya. Dalam konteks etika, bisnis merupakan fungsi sosial dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat yang dengan sendirinya memiliki fungsi tanggung jawab sosial. Maka, etika bisnis adalah sistem yang tidak dapat disosialisasi, melainkan bagian yang tak terpisah dari peradaban masyarakat modern. Karenanya, setiap sektor bisnis tidak hanya mencari laba bagi organisasinya, tetapi juga perlu mempertimbangkan tujuan individual dari masing-masing karyawannya. Dan terlebih lagi, dalam konteks yang lebih luas, menyumbang bagi pembangunan masyarakat di mana sektor itu berada. Selanjutnya, sebelumnya telah dibahas bahwa manajer yang bagus adalah yang menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis dari beberapa prinsip yang ada dalam etika manajemen. Perilaku etis manajer berpengaruh terhadap tanggung jawab perusahaan pada lingkungan sosial. Perilaku etis dalam penelitian juga menunjukkan bahwa perilaku etis dari manajemen dibentuk oleh 4 dimensi atau 4 prinsip, yaitu diantaranya 1. Prinsip kejujuran, yaitu apabila usaha mengalami kemajuan, manajer perlu mengatakan kepada karyawan. Itu salah satu contohnya. Contoh lainnya, apabila dalam melakukan perjanjian kontrak kepada yang lainnya, pihak lain ataupun stakeholders lain, merupakan suatu masalah apabila kita melakukan kebohongan yang bertujuan untuk kepentingan pribadi. Yang kedua adalah prinsip keadilan. Contohnya yaitu, keuntungan bukan merupakan satu-satunya tujuan dalam berbisnis. Di dalam berbisnis, kita tidak boleh merugikan konsumen, hanya untuk mendapatkan keuntungan lebih besar bagi perusahaan. Contoh yang kedua, dalam berbisnis, mencari untung adalah sesuatu yang sudah pasti dilakukan. Namun hal ini bukan berarti perusahaan boleh merugikan pihak lain seperti karyawan, masyarakat sekitar, maupun stakeholders. Yang ketiga adalah prinsip kepedulian. Contohnya yaitu, konsumen adalah raja, sehingga kepentingannya harus selalu direspon positif. Dan memperhatikan kepentingan masyarakat sekitar adalah merupakan kewajiban bagi perusahaan juga. Yang keempat, prinsip keberanian. Contohnya seperti perusahaan tidak akan menggunakan pemanis buatan untuk produk jajanan, di mana mungkin secara biaya dengan menggunakan pemanis buatan itu akan memberikan laba yang lebih besar. Namun untuk keamanan ataupun kesehatan bagi konsumen itu sangat membahayakan. Dan contoh berikutnya adalah dengan melakukan tindakan dan yang bisa memajukan masyarakat sekitar adalah merupakan kewajiban bagi perusahaan. Sekian materi yang bisa saya paparkan. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Lulut yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya ada submateri terakhir yang akan disampaikan oleh Feby. Kepada Feby, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang unethical behavior atau perilaku tidak etis. Menurut Zubar, perilaku tidak etis yaitu perilaku yang tidak diterima baik secara legal maupun moral oleh komunitas masyarakat. Menurut Fardi, perilaku etis juga sering disebut sebagai perilaku tidak patut.
Kesimpulannya, perilaku tidak etis dapat diartikan sebagai tindakan yang berada di luar apa yang tidak benar dan atau tidak pantas bagi seseorang, profesi ataupun industri. Selanjutnya, terdapat 3 kategori pembahasan mengenai perilaku tidak etis yang banyak terjadi di organisasi. Pertama, employee defense. Employee defiance berkaitan dengan kondisi sosial di mana perilaku tertentu dianggap melawan norma yang ada atau dianggap menyimpang. Contohnya, pekerja yang mengambil atau merusak barang yang dimiliki oleh perusahaan tanpa adanya izin. Kedua, workplace aggression yang berkaitan dengan perilaku yang mengarah pada kekerasan dan berbahaya. Hal ini terjadi karena individu yang frustasi akan situasi yang tidak dapat dikontrol. Ketiga, political behavior yang berkaitan dengan politik di tempat kerja, memfokuskan pada faktor struktural dan lingkungan yang memengaruhi distribusi dan dinamika kekuasaan di organisasi. Selanjutnya, ada 3 kategori tindakan berdasarkan intensi untuk melakukan perilaku yang tidak etis. Yang pertama, perilaku tidak etis dilakukan bertujuan untuk kepentingan diri sendiri. Perilaku ini biasanya bersifat internal di dalam organisasi dan umumnya mengorbankan pekerja atau anggota organisasi. 2. Perilaku tidak patut yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi organisasi secara keseluruhan. Perilaku ini umumnya menyebabkan kerugian baik pihak lain di luar organisasi seperti organisasi lain, institusi sosial, pemerintah maupun pelanggan. 3. Perilaku tidak etis yang bertujuan untuk menimbulkan kerusakan. Contohnya yaitu perilaku mensabotase perusahaan sendiri karena unsur dendam. Selanjutnya, tingkatan perilaku tidak etis dalam organisasi terbagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, level organisasi. Penyebab dari level organisasi perilaku tidak etis pada level organisasi seperti adanya tekanan dari organisasi terhadap individu. Yang kedua, sistem kontrol yang dilakukan secara tidak jelas. 3. Pekerja yang tidak mendapatkan keadilan dalam suatu organisasi tersebut. 2. Level kelompok. Penyebabnya bisa dari tekanan internal maupun tekanan eksternal. 3. Level individual. Level individual bisa disebabkan karena kepribadian, value agreements, maupun sikap, dan yang terakhir kondisi personal. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Feby yang telah menyampaikan materi terakhir. Nah, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Mohon maaf apabila terjadi salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.